Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Dan pemirsa, di segmen sebelumnya kita telah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Yusya mengenai kerusakan dalam Islam. Pada segmen kali ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Muhammad Syahab mengenai bahaya berbuat fasik dan kerusakan. Silakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin Al-hadi ila suratihil mustaqim Dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para guru, wabil khusus Bapak Kiai Haji Misbahul Munir. Mohon maaf saya membelakangi Pak Kiai. Ada guru kita Ustadz Yusa Hakam, host kita yang tidak asing lagi di dunia dan di akhirat, Mas Agung Zulhak dan juga Mbak Sasa. Dan juga semua pengurus Masjid Jami Al-Hidayah dan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kantongnya tebal. Amin amin ya rabbal. Tadi ditanyakan atau bagaimana permasalahan yang disebutkan fasik. Fasik ini ada dua. Sebenarnya juga kita harus tahu arti fasik dulu. Fasik ini umum. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Man di sini umum, nakira, umum siapa saja. Wa man lam yahkum, siapa orang yang tidak mengikuti bima anzalallahu, setiap yang diturunkan keputusan hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Faulaika humul fasiqun, maka mereka tergolong fasik. Makanya Al-Imam Ghazali, beliau itu membagi fasik ibu-ibu. Karena maaf bapak-bapak saya enggak sebut, karena ibu-ibu pas di depan. Ya. Maka fasik itu al-fasik ala nau'ain. Fasik itu ada dua. Bapak-bapak saya jemput juga dah. Pak, fasik ada berapa? Wah, semangat. Aduh. Fasik itu ada dua, kata Imam Ghazali. Fasik yang pertama disebut fasik kafir. Fasik yang kedua fasik fajir. Jadi ada fasik, orang yang tergolong fasik yang betul-betul tidak beriman kepada Allah. Mereka tidak mengikuti Allah, tidak percaya kepada baginda Nabi besar Muhammad. Disebutnya fasik kafir. Yang kedua fasik fajir. Dia beriman. Kalau ditanya Tuhanmu siapa? Allah. Kalau ditanya nabimu siapa? Jawabnya baginda Nabi besar Muhammad. Terus kalau ditanya kamu sholat? Kalau ingat. Nah ini fasik. Artinya tidak mengikuti hukum Allah secara umum. Jadi ada yang betul-betul tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia fasik. Tapi fasik kafir.
Tapi fasik yang kedua, memang dia beriman, dia percaya Allah, dia ngikutin Nabi, tapi tidak menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menentang. Tadi Ustadz Yusa sudah bilang masalah pernikahan, saya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Nah ini orang yang fasik namanya. Kenapa? Tidak mengikuti aturan dan anjuran yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, tentunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini banyak terjadi dengan sebab ada kalimat yang mengatakan al-bala ya'um. Al-bala ya'um. Orang fasik yang berbuat, bukan hanya orang fasik saja yang terkena bala ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang baik juga terkena ujiannya imbas. Makanya al-bala ya'um. Kadang-kadang bala dan ujian itu terkenanya umum. Yang baik kena, yang tidak baik apalagi. Kan gitu. Kan pernah diceritakan, kita tahu semuanya. Di zaman Fir'aun misalnya. Atau cerita-cerita Nabi terdahulu. Di zamannya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, ketika malaikat datang kepada Nabi Lut. Malaikat ini ingin mengatakan kepada Nabi Lut, karena orang-orang pada saat itu fasiknya sudah terlalu, tidak bisa lagi dianggap enteng itu fasik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menurunkan azab yang begitu pedih kepada kampung Sodom tersebut. Itu azabnya Masya Allah. Sehingga ketika malaikat itu datang mengabarkan kepada Nabi Lut, kami diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rijzan minas sama, agar menurunkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk istrimu. Nabi Lut itu kena juga azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena melaporkan ada malaikat. Jadi malaikat ini ibu-ibu, bapak-bapak, dia menyerupai orang yang ganteng banget. Ganteng. Ya. Maksudnya Ustaz Abbas Agung gitu. Ya. Menyerupai orang yang ganteng karena orang Sodom pada saat itu nggak bisa lihat orang yang keren, dia pengen nyosor aja. Nah yang melaporkan ada tamu dari malaikat itu siapa? Istri Nabi Lut. Maka apa azabnya? Pedih. Apa azab yang diturunkan dengan sebab bima kasabat aidikum. Yang terjadi, kerusakan yang terjadi, baik azab turun dari Allah, baik hutan kebakaran, polusi yang banyak. Apa sebabnya? Bima kasabat aidikum. Itu kita yang bikin manusia, orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak memelihara rahmat, kasih sayang, nikmat yang diberikan oleh Allah. Makanya Ibn Hazm alaihi rahmatullah, beliau mengatakan kullu nikmatin la tuqarribu minallah fahyal baliyah. Setiap nikmat, banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Indonesia nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tidak pakai nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita berlaku fasik, kita tidak mendekatkan diri kepada Allah. Kita tidak nikmati itu hal-hal tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fahyal baliyah, maka itu sebuah bala kepada kalian. Na'udzubillah min. Nah begitu pun terjadi pada zaman Nabi Lut. Itu Masya Allah. Itu dunia, bumi itu dibalik. Ya, saya tahu kalau Mas Agung sudah berdiri. Bahas. Ya. Artinya sedikit lagi, dibalik, bumi itu dibalik oleh Allah. Kalau Allah sudah marah dengan murkanya, dengan sebab orang-orang yang fasik tidak mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bumi itu dibalik, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi bahrul mayyit sekarang, menjadi yang namanya laut mati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala hindarkan kita daripada sifat
fasik. Amin. Terima kasih Habibana yang telah memberikan nasihat kepada kita, memberikan penyadaran kepada kita ternyata ada sifat-sifat yang memang muncul ketika kita melakukan kerusakan di muka bumi ini, itulah yang disebut dengan fasik. Barangkali fasik yang paling ringan adalah ketika kita membuang sampah sembarangan. Sampah kita masukkan ke dalam plastik, kita buang ke sungai, sungai pun rusak, ekosistem rusak, air menjadi rusak dan manusia menjadi sosok yang sakit-sakitan atau tidak sehat. Nah, padahal sudah sangat jelas banyak ayat-ayat yang memberikan penegasan Allah sangat mencintai orang-orang yang melakukan kemakmuran, perbaikan di muka bumi ini. Itulah yang akan disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Misbahul Munir, yang tentunya kita akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.